105 Raw FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Raw. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran 105. Dan kali ini ada Nurul yang mengisi ruang dengar Anda. Tentunya untuk program Selamat Pagi Sidimpuan, Selamat Pagi Kota Salak ya rekan Raw. Selama 1 jam ke depan ada talk show. Ini seputar kesehatan, lebih tepatnya COVID-19. Dan kali ini kita mengundang narasumber kita jauh-jauh ya. Tapi ini dari telepon ya rekan Raw FM, sambungan seluler bersama Dr. Khilafat Dalimunte, spesialis anestesi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Halo. Halo. Assalamualaikum dok. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Iya dokter, sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dokter Khilafat bertugas di? Sekarang tugas di Rumah Sakit Evarina di Kabanjahe. Baik, di Kabanjahe ya dok ya? Iya. Iya dokter, sekarang kita temanya adalah mengupas tuntas COVID-19 di Indonesia ya dok. Ini nanti kita bakal bahas terkait dengan gejalanya, terus juga nanti cara pencegahannya yang baik dan benar ya dok. Ya, oke. Iya. Dan untuk rekan Raw FM yang ingin bergabung dengan talk show kesehatan seputar dengan COVID, mungkin ada pertanyaan, ada pendapat, boleh silakan kirimkan via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Baik dokter, ini kan kabarnya di Indonesia COVID-19 ini sedang marak ya dok ya? Ya. Ini pertanggal kemarin, setelah Nurul searching ini dari internet ya, sumbernya terpercaya, tapi jumlah kasus di Indonesia itu sudah sekitar 3.400.000-an yang terkonfirmasi ya dok? Ya. Iya, ini memang angkanya cukup besar. Mungkin boleh diberikan penjelasan singkat saja dok terkait dengan COVID-19 ini? Jadi seperti kita ketahui bersama, sudah lebih tahun COVID ini berjalan pandemi. Jadi awalnya kita menyangka ini tidak seperti sekarang ya. Iya. Mungkin pada itu agak kurang perhatian dari berbagai pihak. Dan ternyata sekarang kenapa ini bisa terjadi sedemikian parah? Karena kita ketahui atau perlu diketahui bahwasanya corona ini membentuk varian baru. Iya. Yang sifat itu tidak bisa, maksudnya diantisipasi hanya dengan menggunakan obat biasa. Baik. Jadi seperti kita tahu, kalau kita kena flu biasa kita cukup misalnya mengobati secara konservatif, istirahat, minum air hangat, kemudian paracetamol nya. Ada virus self-limitis, artinya diobati 1 minggu, diobati 1 minggu juga sembuh. Tapi itu yang biasa, yang flu biasa. Nah kalau COVID ini yang yang paling kita takuti adalah sifatnya yang agresif, menyerang sistem pertahanan tubuh. Iya. Sehingga dalam waktu singkat orang itu bisa kehabisan semua stok cadangan imun di dalam badannya dan bisa berakibat fatal. Baik. Jadi dengan demikian memang sampai saat ini memang virus ini masih terus bermutasi, membentuk varian-varian baru yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Sampai kapan bisa diantisipasi jika mengamati sifat virus yang demikian. Jadi ya
kesimpulan saya memang hingga saat ini COVID-19 ini masih amat berbahaya untuk kita ketahui bersama. Baik, ini terkait dengan ledakan pasien di Indonesia nih dokter. Apakah menurut dokter memang saat-saat ini puncaknya atau bakal ada lagi puncaknya? Kita nggak bisa pastikan ya. Jadi gini, studi epidemiologi itu biasanya menggunakan satu parameter yang bersifat meramalkan. Baik. Meramalkan tentu dengan adanya evidence-based medicine, adanya data dasar kedokteran yang diamati dalam periode kurun waktu tertentu, dan biasanya itu tepat hasilnya, atau jika ada penyimpangan hanya ada selisih yang tidak besar. Baik. Tapi di COVID-19 ini tidak satu pun yang menyangka bahwasanya akan ada varian baru yang bisa diketahui sampai kapan. Itu belum ada penelitian yang berhasil melakukan itu. Baik. Jadi tetap masih sangat berbahaya begitu. Baik dokter, berarti ini masih ada banyak kemungkinan ya dok ya? Terkait dengan terakhir ditemukan virus Delta, tapi juga katanya ada virus Gamma, virus Kappa. Iya. Masih simpang siur, ya belum ada. Sekarang ini yang merajalela di negara ini virus Delta. Baik, nanti kita bahas soal virus Delta di sesi berikutnya ya dok ya. Baik. Ini terkait dengan status COVID-19, itu kan ada yang terkonfirmasi positif, kemudian ada yang kontak erat, ada yang probable. Mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, dokter, terkait dengan pengertian tersebut. Kalau yang menyangkut masalah istilah, iya, itu memang banyak. Tapi yang perlu kita amati sekarang adalah banyak kasus-kasus yang tidak terekod, tidak terekam. Dan yang terbanyak dari kasus itu justru kasus yang tanpa gejala. Jadi yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Saya contohkan di dalam sebuah keluarga, ketika ada satu keluarga yang menderita COVID dan sampai meninggal, tentu keluarga itu akan bertanya, dari mana tertular? Baik. Kan gitu. Nah, dari mana tertular? Bahkan sampai ada pasien yang dia meninggal pun dia nggak tahu tertular dari mana. Nah ini kita mesti amati bahwasanya kemungkinan di keluarga itu ada yang OTG, ada yang orang tanpa gejala. Dan dia menjadi sumber penular yang pasif. Baik. Dia tidak punya gejala, kemudian badannya baik-baik saja, tapi ketika bertemu orang, nah orang itu tertular. Nah kebetulan orang yang tertular itu tidak mempunyai sistem imun yang baik, sehingga menjadi fatal. Nah jadi kalau kita lihat itu baru dalam satu klaster keluarga ya. Bagaimana lagi yang jumlah orang yang berkerumun di keramaian itu? Baik. Jadi di pasar, di mall, sebagainya yang tanpa memikirkan bahwasanya dia tuh sebetulnya dia sudah mengidap. Nah itu jumlahnya banyak sekali. Ini sebetulnya yang bottleneck atau benang merah yang belum terselesaikan hingga kini. Gitu. Kalau dia OTG atau orang tanpa gejala, itu kemungkinan menularkan apakah kemudian sama dok dengan orang yang bergejala? Begini, kalau kita lihat definisi OTG itu kan namanya silent infector ya, maksudnya dia secara tidak disadari menularkan, ya kan? Nah, ketika orang itu dalam kondisi imunnya bagus, maksud saya OTG ini dia akan stabil. Nah, dengan tidak ada gejala. Tapi ketika satu saat si OTG ini sistem imunnya down atau jatuh atau anjlok, nah dia akan muncul gejala-gejala yang sama dengan yang orang yang tanpa gejala, jadi yang biasa-biasa begitu. Baik. Nah,
Jadi bukan berarti OTG ini akan menjadi OTG seumur hidup, tidak. Iya. Dia harus juga menyadari bahwasanya dengan dia suatu saat mempunyai imun yang tidak baik, dia bisa juga jatuh ke keadaan yang fatal. Jadi kembali soal tadi itu, orang sampai sekarang mesti bertanya, saya ketularan siapa? Saya tertular di mana? Itu kan pasti pertanyaan yang lazim ya. Iya. Ke penasaran kita untuk tahu gitu. Iya. Padahal nggak tahu di keluarga dia sendiri sudah ada orang yang OTG itu, misalnya gitu ya. Atau misalnya teman kerja di kantor yang dia lihat selama ini sehat-sehat aja, nggak mungkin lah saya tertular dari si Anu gitu. Baik. Karena dia selama ini orangnya higienis dan biasa begitu, dan tidak apa. Tapi dia lupa bahwasanya kondisi imun seseorang itu tidak sama gitu. Baik. Itulah mengapa kalau misalnya prokes itu berlaku untuk siapa saja ya, Dok ya? Iya, betul. Itu tadi jadi, terkait ya. Lanjut, Dokter. Yang dikatakan prokes sebetulnya itu pun boleh kita katakan ya tidak ada yang absolut, artinya 100% ya. Iya. Tapi saja dengan prokes itu sudah membawa kita ke satu satu usaha bahwasanya kita melakukan proses pencegahan dengan benar. Baik. Kalau kita tidak berprokes itu rasanya gimana ya? Bukan kita bilang badan kita kuat pada hari ini tapi belum tentu besok. Iya. Nah, jadi kalau kita tetap berprokes, kita ikuti dengan benar yang dianjurkan itu sedikit banyaknya akan mengurangi jauh, drastis. Dia seperti PPKM ini itu kan satu prokes massal jadinya ya. Iya, Dokter. Tidak dibolehkan kumpul di sana sini dan sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk usaha untuk memutus mata rantai. Karena virus itu sendiri dia kalau tidak ada medianya dia cepat mati itu. Baik. Sudah masuk ke tubuh manusia itulah medianya. Itu yang makanya dia hidup bertahan. Tapi kalau dia misalnya di lingkungan, di tempat-tempat yang biasa yang itu tidak ada orang di situ, dia mati segera itu. Tidak lama virus itu mati begitu. Baik. Itu terkait dengan orang tanpa gejala. Kemudian kalau misalkan kontak erat dan probable, dokter mungkin perbedaannya di mana, Dok? Kalau probable itu kan dia bisa orang itu mengidap virus, bisa juga tidak gitu. Baik. Itu pengertiannya seperti itu. Kalau dia mengidap virus ya sudah saya jelaskan tadi itu. Iya. Tapi kalau dia tidak mengidap, saya kira istilah probable itu tidak lagi ada gitu. Tidak lagi ada. Karena probable itu kan satu dugaan ya, dugaan. Baik, dugaan ya, Dok. Dugaan yang diharapkan memberikan jawaban. Nah, tapi kalau si orang yang kontak erat dia di rumahnya memang tidak ada yang OTG sebagai dia, ya itu tidak terjadi. Baik, Dokter, untuk sesi ini mungkin sampai di situ. Nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Kita bakal bahas terkait dengan varian-varian baru dari virus corona ini ya, Dok ya. Baik. Ya. Dan untuk rekan RFM yang mungkin sudah punya pertanyaan dari sesi pertama, boleh langsung dikirimkan via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Kita break sebentar rekan Rau, jangan kemana-mana. Tetap di 105 Rau FM, Your Lifestyle. 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan Rau masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di pagi hari ini terkait dengan talk show kesehatan dengan tema kupas tuntas COVID-19 di Indonesia bersama Dr. Khilafat Dalimunte, spesialis anestesi. Dan rekan Rau, kita sudah sampai di sesi kedua ya, Dok ya. Ini kita sambung lagi pembahasan kita
Tadi kita sudah bahas terkait dengan update COVID-19 di Indonesia, berikut ledakan pasien, terus juga tadi terkait dengan orang tanpa gejala. Dan sekarang kita bahas tentang varian baru di Indonesia terkait dengan COVID nih, dokter. Ya. Ada varian Delta yang sekarang lagi booming ya, dok ya. Mungkin boleh diberikan sedikit penjelasan tentang varian Delta ini, dokter. Ya, jadi keunikan virus Delta ini ya, ada dari sebagian gejala tuh yang justru tidak berhubungan dengan keluhan yang lazim ya. Iya. Kalau kita lihat kan biasanya tuh pasien mulai demam, batuk, sesak nafas gitu ya. Iya. Itu yang lazim. Ketika pasien itu ada gejala tadi, kita bisa buat kesimpulan kemungkinan ini virus COVID. Nah, tapi sekarang virus Delta ini menimbulkan gejala yang tidak berhubungan dengan gejala yang lazim, misalnya sakit perut ya, diare sebagainya. Jadi mereka tidak mengalami secara awal gejala yang saya sebutkan tadi, demam, batuk dan sesak. Tapi gejala awalnya justru muncul itu diare, nyeri sakit perut ya, yang mana ini pasti nggak menyangka kalau dirinya terkena COVID. Nah sekarang bagaimana kita mensikapinya? Tentu karena sekarang ini kan kita semuanya harus waspada ya, harus waspada. Jadi bukan berarti kalau kita nyeri perut itu sudah pasti COVID, tidak. Maksudnya ya kita amati saja kalau dia dalam 2-3 kali tidak ada sembuh dan sebagainya ya, mungkin kita perlu pikirkan yang lain. Itu juga belum tentu harus COVID, karena gejala diare dan demam dan nyeri perut itu biasanya juga terjadi pada tifus ya, pada DHF sebagian diare ya. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan. Nah sekarang yang ironisnya ketika pasien itu sudah jatuh ke kondisi berat, baru dia menyadari ini COVID. Iya. Ini kan sangat riskan ya, sangat berbahaya, sangat ya prihatin lah ya. Tiba-tiba dia nggak ada gejala, tiba-tiba diare terus masuk, akhirnya divonis sebagai COVID. Ya jadi memang varian-varian baru ini dia sama sifatnya. Ketika virus itu masuk menginvasi tubuh pasien, dia yang pertama dia cari adalah sistem kekebalannya. Baik. Itu dulu yang dihancurkan. Jadi belum dia yang lain-lain, cerita yang lain-lain belum. Dia masuk ke sistem sirkulasi manusia, duluan yang akan dia serang adalah sistem kekebalannya. Nah, jadi ketika terjadi penurunan imunitas kekebalan ini, bisa timbullah macam-macam simptom tadi, ya kan? Iya. Demam, panas, batuk, diare dan sebagainya. Jadi sementara ini memang yang baru diamati dari virus Delta ini adalah virus yang sifatnya lebih ganas Iya. dibanding dengan varian sebelumnya. Kenapa lebih ganas? Karena short period. Jadi gejala dengan terjadinya kefatalan itu waktunya singkat. Baik. Tidak seperti sebelumnya. Jadi ya memang virus Delta ini termasuk yang paling ganas dibanding dengan varian sebelumnya, begitu. Berikut juga tingkat penularannya ya, dok ya? Iya, sama. Jadi ada istilahnya itu virulensi ya, keganasan virus itu memang dia lebih galak, lebih ganas dibanding virus sebelumnya gitu. Baik. Itu tadi terkait dengan varian baru Delta. Kalau di Indonesia sendiri varian Delta ini sudah bagaimana perkembangannya, dokter? Hampir semua ya sekarang ya. Dulu kan baru di Solo dan Jawa Tengah, sekarang sudah seluruh Indonesia sekarang lagi hits itu. Lagi hits ya? Lagi booming. Lagi booming. Di seluruh Indonesia. Mungkin kita harus lebih perketat lagi prokesnya ya, dok ya? Iya, sudah pasti. Jadi gini, ini terkait dengan DNA ya, DNA virus ya. Iya, DNA. Bagaimanapun virus itu bermutasi, DNA-nya tetap yang itu. Baik. Jadi gejalanya tetap yang itu juga. Cuma dia membentuk beberapa
action baru gitu. Saya hari ini saya tidak mau nyerang paru-paru dulu, tapi yang saya serang ini dulu gitu. Nah itu jadi memang keunikan virus ini seperti itu. Nah untuk masalah prokes tadi, saya kira itu sama semua prinsipnya. Baik. Prokes itu kan kesalahan orang prokes itu hanya masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, kemudian menghindari makan bersama, mengurangi mobilitas, bepergian yang tidak perlu. Padahal bukan itu prokes itu, bukan hanya itu maksudnya. Baik. Prokes yang dimaksud itu adalah di samping yang tadi, kita juga mesti membentuk body defense atau pertahanan badan itu yang memang dianjurkan. Misalnya yang contoh paling simpel itu, tidur 8 jam sehari. Baik. Maksudnya ada tujuannya. Jadi bukan kita berada di rumah selama 8 jam, bukan itu, tidur 8 jam sehari. Kualitas tidurnya ya dok ya? Bukan, jadi dari time frame-nya juga 8 jam itu harus tidur. Baik. Nah, ini saya kebetulan kan banyak teman-teman saya yang wafat ini, dokter-dokter ini kan. Iya. Ya, hanya menduga mereka itu kecapean. Jadi ketika capek itu imunitasnya langsung drop. Nah, ketika kita misalnya hanya patuh pada prokes yang tadi, tapi kita tidak ikuti dengan tidur 8 jam, kemudian tidak kita ikuti dengan berjemur, tidak kita ikuti dengan mengkonsumsi vitamin D3, vitamin C, vitamin E, dan herbal yang bermanfaat, saya kira itu nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Baik. Dia keliling-keliling setiap jam operasi dari satu ke rumah sakit lain. Dia ikuti semua, pakai masker, pakai ini, cuci tangan, tapi dia tidak mengikuti yang aturan tadi yang lain juga gitu. Iya. Nah, jadi kan kita lihat kalau orang-orang ditanya prokes, dia jawab cepat itu langsung itu. Iya. Khusus prokes langsung dia refleks ini. Tapi dia tidak tahu, atau misalnya dia lupa atau gimana, prokes tambahan yang tadi saya bilang itu. Baik. Iya dok. Itu terkait dengan kekebalan tubuh ya dok, imunitas. Tadi yang saya tangkap bahwa memang meskipun dia bermutasi, tapi pada dasarnya DNA-nya sama ya dok ya? Betul. Ya. Ini terkait dengan vaksin dokter. Mungkin ada banyak masyarakat yang bertanya mengapa vaksin ini kemudian ada dosis 1, dosis 2 begitu dokter. Mungkin bisa diberikan penjelasan, silakan dokter. Gini, vaksin itu kan sifatnya tidak instan. Jadi ada booster, ada ulangan. Baik. Karena sifatnya di deposit, ya kan? Nah, jadi pada satu ketika diberikan vaksin dengan dosis tertentu, diharapkan itu nanti beberapa hari akan menimbulkan kekebalan, ya kan? Iya. Kekebalan. Terus tapi tetap harus diulangi untuk melengkapi dosis tadi gitu. Jadi ada booster. Biasanya setiap vaksin itu ada namanya booster, ada ulangan seperti kalau anak-anak itu ada imunisasi pertama, kedua dan sebagainya. Seperti itu juga virus vaksin. Baik. Jadi harus ada pengulangan ya dokter ya? Ya, harus ada pengulangan. Terkait sekarang vaksin, sudah ada yang mau ketiga, ya bukan salahnya gimana ya, memang jenis virusnya bertambah terus gimana? Masa mau kita diamin? Oke, kabarnya ada vaksin dosis ketiga begitu ya dok ya? Iya. Terkait dengan vaksin, mungkin kita bisa melebarkan pembahasan dengan efek vaksin dokter. Iya. Bagaimana dokter efek vaksin ini? Apakah itu merupakan satu hal yang serius atau bagaimana dok? Karena kebanyakan masyarakat takut divaksin karena mendengar berbagai macam efek yang ditimbulkan dari vaksin itu sendiri. Begini ya, kalau kita lihat ya, vaksin itu tujuannya pertama itu adalah sebagai benteng. Iya. Ya. Kalau seseorang sudah divaksin, dia terkena virus, katakanlah virus itu sempat bersarang di badannya 1 hari. Iya. Biasa, misalnya tanpa divaksin dia langsung serius, ya. Iya.
Nah, tapi dengan vaksin gejala itu nggak ada. Baik. Tidak ada. Nah, karena sudah ada yang membentengin, begitu. Nah, kalau misalnya ada cerita setelah divaksin jadi sakit, jadi meninggal dan sebagainya, sekarang saya ingin tanya balik, apakah sebelum divaksin itu si resipien ini sudah mengetahui kondisi badannya bagaimana? Iya. Karena jangan sampai nanti pasien yang tidak layak divaksin, contohnya pasien dengan usia tua ya, Iya. dengan komorbid penyakit penyerta, di mana penyakit penyerta ini sudah sampai level tertentu sehingga membahayakan si pasien. Nah, itu tentu ditanyakan. Nah, jadi kalau misalnya sebelum divaksin si pasien ini nggak tahu kondisi badan dia, ya sangat mungkin tuh terjadi kejadian yang tadi, gitu. Iya. Nah, dia tidak ada satu absolutely di vaksin ini. Kalau memang orang itu tidak bisa divaksin dengan komorbid yang serius misalnya, yaitu kita harus kasih tahu, gitu. Baik. Harus kasih tahu. Jadi dan juga jangan dibilang badan saya tidak siap, gitu. Jangan begitu. Karena semua itu kan harus melalui pemeriksaan, harus melalui klarifikasi. Kalau dia diabetes, dia mesti periksa gula darah terakhir, kemudian mesti tahu kadar HbA1c-nya. Kalau dia hipertensi, dia mesti tahu kapan dia terakhir tensi 200 misalnya dan sebagainya. Nah, jadi ketika itu sudah kurvanya sudah landai, sudah normal, itu tidak ada masalah kalau divaksin. Baik. Jadi jangan sampai ini didramatisir, karena vaksin itu kan berguna ya, sangat berguna. Iya, benar. Buat kita. Karena kita tidak ada namanya herd immunity itu, karena di samping itu sangat sangat tidak etis ya. Iya. Itu karena harus istilahnya orang-orang yang di sana di kampung-kampung itu harus banyak yang mati dulu baru kita bisa tahu pemenangnya siapa. Iya. Itu kan tidak etis begitu. Jadi mari kita ikuti vaksin itu sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Nggak ada alasan buat kita itu tidak divaksin. Tidak ada alasan. Kalau memang kita tidak ada kelainan apa-apa komorbid, ya divaksin. Kalau ada ya minta keterangan ke dokter penyakit dalam itu. Saya tidak bisa divaksin. Nah, nanti dia periksa semua. Oh, itu memang tidak layak divaksin, sudah. Baik. Nah, tunjukkan itu, gitu. Dari penjelasan dokter berarti tadi Nurul tangkap bahwa tidak semua orang yang mengidap penyakit contohnya diabetes tidak bisa divaksin ya dok, tapi harus melakukan pemeriksaan. Iya, jadi kan kalau saya bilang kalau dia misalnya pemakai insulin dengan dosis yang besar, ketika dia coba untuk tidak memakai akan timbul misalnya komplikasi, misalnya terjadi hiperglikemia akut atau peninggian gula darah yang akut, itu tidak bisa divaksin. Tidak bisa, karena berbahaya itu. Tapi kalau hanya makan obat gula yang biasa, bukan disuntik, kemudian diperiksa ternyata semuanya fine atau mendekati normal, tidak ada alasan tuh dia menolak itu. Iya. Baik, dokter, ini mungkin untuk sesi kedua kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya ya dok ya. Dan untuk rekan RFM yang mungkin sudah punya pertanyaan, silahkan kirimkan via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Kita masih punya sesi satu lagi rekan RFM. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 FM. This is the greatest. So, this my station? Who is that? Raw. This is the best radio station in Padang Sidimpuan 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw masih dengan Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show kesehatan terkait kupas tuntas COVID-19 di Indonesia bersama Dr. Khilafat Dalimunte, spesialis anestesi. Dan dokter, kita sudah ada di sesi terakhir ya dok ya? Iya. Sebelum kita ke interaktif, mungkin tadi kita sudah bahas terkait dengan orang tanpa gejala, kemudian varian baru Delta, COVID-19 dengan komorbid. Dokter, sekiranya kita terkonfirmasi positif COVID-19 dan dianjurkan untuk isolasi mandiri, kira-kira bagaimana dokter?
kriteria isolasi mandiri yang benar itu? Ya, jadi ada dua kata di situ ya, isolasi dan mandiri ya. Isolasi pengertiannya kita memang diisolir. Baik. Ya, isolir satu tempat yang aman ya, yang sehat dengan lingkungan yang bersih ya, isolasi. Dan pengertian isolir itu adalah kita tidak boleh melakukan kontak dengan siapa-siapa. Nah, pengertian yang kedua, mandiri, artinya dalam melakukan isolasi itu kita harus mengurus sendiri. Baik. Jadi karena kita sudah terkonfirmasi positif ya. Jadi semua kegiatan itu kita lakukan sendiri ya. Iya. Tapi ada beberapa hal yang tidak dipahami orang, bahwasanya dia berpikir hanya isolasi saja, tidak ada kegiatan lain ya. Jadi sebetulnya itu tidak benar. Isolasi mandiri artinya memberikan kesempatan kepada si tersangka COVID ini ya, untuk merestore, memperbaiki badannya sendiri ya. Nah, jadi mulai dari semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan ini ya, mulai dari istirahat ya. Jadi justru kalau isolasi mandiri itu kan harusnya kesempatan istirahat bisa lebih besar ya. Iya. Istirahat dan kemudian tidur 8 jam tadi ya. Baik. Isolasi tidak diartikan kita boleh jalan-jalan, karena kita tuh sudah bawa kuman sekarang. Kita sudah ada kumannya. Berarti selama 14 hari itu memang diwajibkan untuk tinggal di rumah atau di tempat yang ditentukan. Nah, yang kedua, karena kita sudah diberi kesempatan untuk merestore ya, istirahat dan sebagainya, kita juga wajib mengatur diet. Nah, diet untuk isolasi mandiri ini terutama yang paling penting adalah asupan protein yang banyak, bukan karbohidrat. Baik. Karena protein ini adalah prekursor, bahan dasar pembentukan sel-sel antibodi, ya, bukan karbohidrat. Dengan karbohidrat malah virus itu makin senang, karena makanan virus itu adalah karbohidrat. Nah, yang ketiga, kita juga wajib menjemur badan kita setiap hari. Jadi mulai dari jam 9 atau jam 10 selama kurang lebih 30 sampai 45 menit. Sampai badan tuh betul-betul berkeringat. Iya. Kita berjemur terus kita pakai payung, kita pakai yang tidak seperti itu. Maksudnya supaya badan kita tuh betul-betul berkeringat. Dengan berkeringat tuh akan terjadi evaporatif, penguapan, di mana kuman-kuman itu akan keluar dari sana, kuman-kuman yang sudah mati. Iya. Lagi kita akan atur mengenai suplemen. Nah, suplemen itu yang terbaik itu adalah vitamin D3. D3 dosisnya yang kita berikan adalah 5.000 unit, bukan 1.000 unit, 5.000 unit. Bahkan kalau sudah terkonfirmasi begitu, 10.000 unit per kali makan selama sehari. Jadi ada 2 tablet yang kita makan itu, 2 kapsul gel itu yang kapsul 5.000 unit berarti 10.000. Kemudian kita juga makan vitamin C 1 gram ya. Iya. Bahkan terkonfirmasi itu kita makan yang 2 gram. Nah, jadi kalau pesan vitamin C itu kalau kita ada sakit mah itu perih. Jadi kita makan dulu dan kemudian makan obat mah, baru kita makan vitamin C ya. Yang ketiga, kita makan vitamin E. Vitamin E ya. Vitamin E itu kalau sulit di luar dijual itu bisa disubstitusi dengan memberikan makan VCO. Minyak VCO itu, virgin coconut oil itu. Jadi 1 sendok makan. Nah, kemudian juga herbal. Nah, herbal ini ya terserah, tapi saya merekomendasikan beberapa yang menurut saya dicoba oleh beberapa pasien saya dan bermanfaat ya. Iya. Contohnya herbal Tahitianoni ya, Tahitianoni. Kemudian herbal transfer faktor. Iya. Itu yang biasa saya coba dan ternyata memang alhamdulillah berhasil ya. Nah, yang ketiga tadi ya kalau memang sudah terjangkit positif virus ya, kalau dia di rumah dia akan nanti diberikan atau diresepkan obat-obat antivirus. Iya. Seperti oseltamivir, kemudian remdesivir dan sebagainya itu ya. Nah, itu nanti juga harus dengan pengawasan dokter. Harus dengan pengawasan. Nanti dokternya akan berkunjung ke sana. Dokternya akan ke sana dengan pakai baju astronot. Iya, APD.
Dia dengan baju astronot itu, Ya. dia lihat pasien itu. Nah, selama 14 hari ini, mudah-mudahan sih dalam hari ketiga itu sudah negatif. Biasanya begitu. Baik. Itu Tapi terkait ya. kan ini orang dikasih libur ini malah dia libur betul-betul, pergi dia kemana, pergi Iya. ini enggak begitu. Baik. Susah. Saya sendiri pernah melihat orang kok gitu di jadwal ternyata enggak ada, pergi dia kemana. Malah kesempatan dia untuk pergi ke pantai, kemana gitulah. Baik. Itu Ini terkait yang dengan bikin- isolasi. Jadi isolasi dia pikir itu saya dapat kesempatan karena kantor masih membayar gaji saya, Iya. liburan. Nah, ini yang sulit begitu. Makanya semakin gimana mau turun kasusnya kalau ya banyak seperti ini, kan gitu. Iya, Dok. Terkait dengan isolasi mandiri tadi yang Nurul tangkap bahwa ada 2, isolasi diri sendiri dan merawat secara mandiri ya, Dok ya. Memastikan Ya. istirahat 8 jam, kemudian Betul. diet yang benar, Betul. mengonsumsi protein, berjemur, tadi Betul. mengatur suplemen termasuk vitamin C, vitamin Iya. E, herbal dan lainnya. Bagaimana, Dok, kriteria seseorang yang diisolasi mandiri kemudian memerlukan perawatan lanjut? Nah, ini biasanya isolasi mandiri itu jarang yang memerlukan perawatan lanjut kalau dia Baik. benar melakukannya itu. Nah, yang kriteria yang dianggap serius ya, kan isolasi mandiri itu biasanya pasien tuh punya namanya pulse oximeter itu ya, saturasi itu loh. Iya. Kan dia nanti melihat kalau misalnya dia udah mulai timbul gejala sesak, demam yang tidak turun dalam 1 hari ya kan, ada gejala batuk. Iya. Nah, dia lihat di saturasi itu misalnya 85 gitu. Nah, itu di bawah 93 itu sebetulnya kita sudah mesti curiga. Baik. Nah, jadi sebaiknya memang isolasi mandiri ini si orang itu harus punya alat itu. Itu tidak mahal, paling 50.000, 60.000 dapat itu. Baik. Ya, bisa tahu oh saturasi saya sekian, saya masih aman begitu. Iya. Ya. Tapi nggak usah pula tiap 2 menit dilihat itu, nanti kayak orang senu jadinya. Iya. 2 menit dilihat macam berapa saya ini berapa, nah, itu nanti lama-lama jadi saraf yang baru jadi bukannya apa justru. Jadi kalau dia tidak ada sehat, tidak ada sesak, tidak ada batuk dan sebagainya, ya tetap juga dia perlu lihat itu minimal 1-2 kali, jadi aman terkontrol gitu. Saya jarang kalau orang betul-betul sudah mengikuti isolasi mandiri dengan benar tuh jarang yang ini yang berakibat fatal itu. Kecuali kalau yang tadi ada komorbidnya dia diam-diam aja, Iya. gulanya nggak diobatinya, asik dia dengan prokesnya itu, tapi penyakit dasar sendiri nggak diobatin. Baik. Dia nggak mau makan obat. Nah, ini yang begini-gini yang bikin jadi membuat kondisinya jadi fatal begitu. Iya. Dokter, ada satu pertanyaan yang masuk via WhatsApp. Ini terkait dengan vaksinasi. Disebutkan bahwa dia sudah divaksin dosis 1 dan ternyata vaksin dosis 2-nya telat dari jadwal. Sampai telat 2 minggu. Itu apakah ada efeknya atau bagaimana, dokter? Jadi tergantung jenis vaksin ya. Iya. Kalau sebetulnya booster itu memang atau vaksin itu memang sebaiknya pada waktunya lah ya, bukan Iya. dibikin jadwal itu kan. Tapi begitupun kalau bisa ya, bukan kalau bisa ya, kondisi sekarang ini memang harus betul-betul lebih diperhatikan. Jangan lebih dari 1 bulan lah terlambatnya. Baik. Ada yang bilang sampai 3 bulan yang sampai terlambat. Tapi sebetulnya nggak ada alasan kita untuk terlambat, karena nggak bisa pada hari ini di tempat yang ini, kita bisa tempat yang lain. Kan saya kira di Sidimpuan itu bukan hanya satu tempat vaksin ya, kan banyak pasti itu ada ininya. Iya. Sebaiknya ya jangan sampai lebih dari 1 bulan lah. Nanti kalau nggak disuruh ulang lagi vaksin dari awal gitu. Baik. Dan dokter, sudah mendekati formasi pukul 9, itu artinya talk show-nya sampai di sini dulu. Mungkin dokter boleh kasih closing statement atau kesimpulan, bisa jadi anjuran untuk masyarakat, silakan dokter. Jadi begini ya, mengenai COVID ini ya, kita tuh semua sama-sama mendapat musibah dari ujung ke ujung ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi kita jangan lupa bahwasanya penyakit yang timbul atau yang itu semua itu sembuh berkat usaha dan doa. Baik.
Jadi jangan mentang-mentang sudah sembuh kita, ini karena dokter Silafat nih sembuh, bukan begitu. Ini semua sembuh karena Allah. Iya. Jadi tetap kita minta doa. Jadi jangan lupa berusaha dan berdoa itu tetap. Ikuti prokes, ikuti patuh dan semua berdoa minta kesembuhan itu yang paling bagus. Ya, daripada melakukan aktivitas yang tidak benar. Kalau dari isolasi mandiri lakukan seperti yang tadi itu, mudah berdoa. Iya. Karena tidak akan ada penyakit di badan kita tanpa izin Allah, itu harus ingat. Dan juga yang menyembuhkan itu Allah juga. Itu aja yang saya mau sampaikan. Baik. Terima kasih dokter untuk materinya yang sangat luar biasa selama 3 segmen ini dokter. Terima kasih kepada Dr. Silafat Dalimonte, spesialis anestesi. Sehat selalu dokter dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Iya. Dan rekan Roh FM, terima kasih banyak juga untuk yang sudah menyimak talk show kesehatan ini terkait dengan kupas tuntas COVID-19 di Indonesia. Pastinya nantikan lagi talk show kesehatan berikutnya. Dan tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle.